Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat banget jawabnya. Pasti puasanya juga istimewa hari ini. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Adik-adik yang salih dan salihah, bagaimana kabar hari ini? Masya Allah, semuanya dalam kondisi sehat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah anugerahkan sehat yang begitu manfaat untuk kita. Jadi anak yang semakin solih, puasa nggak boleh bolong, sholatnya juga nggak boleh bolong. Walaupun sholatnya ada yang di rumah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting nggak boleh bolong sholat sama puasanya. Nah, Alhamdulillah kesempatan kali ini Kak Jun akan berbagi kisah, berbagi cerita bareng kalian semuanya. Ada yang tahu apa yang ingin Kak Jun sampaikan saat ini? Belum tahu, belum disampaikan ya. Nah, akan kita sampaikan, akan Kak Jun sampaikan tentang kisah seorang lelaki yang begitu istimewa di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan juga di hadapan para kaum muslimin sampai saat ini. Seorang lelaki berperawakan gagah, tinggi, besar, dengan kulit putih kemerahan. Siapa yang tahu? Benar banget. Adalah khalifah kedua seba'da khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu siapa? Iya, benar banget. Khalifah yang kedua Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang sudah kenal? Sebagian sudah, sebagian belum. Nggak apa-apa lah ya. Nah, maka dari itu supaya kita semakin kenal dengan beliau, supaya kita semakin mencintai beliau, seperti halnya Rasulullah juga mencintai beliau, seperti halnya Allah juga mencintai beliau, yang kemudian dijadikan beliau sebagai salah seorang yang dijamin surga nanti. Hebat banget. Ini nih orang-orang yang istimewa, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu hebat, yang begitu istimewa. Imannya kokoh, imannya kuat, imannya istimewa, sehingga ia masih hidup di dunia saja sudah dikabarkan ada surga balasannya tatkala ia nanti kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kali ini akan kita dengarkan kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Adik-adik, rahimakumullah yang bersama dicintai Allah. Sayyidina Umar ibn Khattab adalah seorang lelaki yang ketika itu mendapatkan hidayah masuk Islam pada usia kurang lebih 27 tahun. Ia masuk dalam agama Islam ataupun ia mendapatkan hidayah ketika itu pada tahun ke-6 bi'tsah atau tahun ke-6 kenabian. Yang mungkin agak lambat sih dibanding sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar dan juga Utsman. Namun Umar tetap menjadi orang yang istimewa walaupun ia masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, pada tahun ke-6 bi'tsah. Nah, Umar ibn Khattab seorang lelaki yang ketika itu mendapatkan hidayah tatkala ia mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya Fatimah binti Khattab. Nah, Umar atas izin Allah ketika itu ia mendapatkan hidayah, kelembutan hati sehingga menerima Islam sebagai agamanya, lantas ia kemudian bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ikrar seorang Umar, seorang yang amat sangat ditakuti banyak orang karena ia bersikap keras,
karena ia begitu pemberani. Namun setelah ia masuk dalam agama Islam, setelah ia mendapatkan hidayah, maka ia menjadi seorang yang amat sangat istimewa dalam agama Islam. Maka doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya Allah, jadikanlah Islam ini kuat dari salah seorang yang benar engkau cintai, Amr bin Hisham ataupun Umar ibn Khattab. Maka doa Nabi ketika itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang yang dicintai Allah dipilih oleh Allah untuk menjadi penguat dinul Islam. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika itu dipilih oleh Allah, diberikan kelembutan hati, cintanya kepada Allah dan juga Rasulullah dan juga dinul Islam, cintanya begitu menghujam di dalam hatinya hingga ia mendapatkan sebutan Al-Faruq. Ada yang tanya, Ustadz, Al-Faruq itu apa sih? Ternyata begini, Al-Faruq itu adalah sebutan bagi Umar tatkala ia usai mendapatkan hidayah, seba'da ia bersyahadat, yakin kepada Allah dan juga Rasulullah ketika itu, maka pada malam harinya ia berbincang dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Kata Umar kepada Rasulullah, benar, kita berada di atas kebenaran wahai Umar. Bukankah orang-orang yang di luar sana, yang tidak bersyahadat, yang tidak mengakui engkau sebagai Rasul dan Allah sebagai Rabb kita, pasti mereka adalah orang-orang yang berada dalam kebatilan. Kata Umar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benar wahai Umar. Maka ketika itu Rasulullah, mari kita tunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang benar. Maka ketika itu bergandeng tangan dengan begitu kuat, yang berada pada barisan Rasulullah ketika itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Rasulullah SAW dan juga Umar ibn Khattab, yang kemudian menuju Baitullah untuk menunjukkan syiar bagaimana keislaman yang sesungguhnya, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai dinul Islam dengan sebenar-benarnya. Adik-adik, nah ini nih hebatnya Khalifah Umar tatkala ia diangkat setelah wafatnya siapa? Ada yang tahu? Nah, seba'da wafatnya khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka tatkala itu Abu Bakar dalam kondisi sakit, yang sakitnya mirip seperti sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi badan yang demam berhari-hari. Lantas tatkala itu datang Abdurrahman bin Auf mewakili para sahabat radhiyallahu ajma'in. Maka tatkala Abdurrahman bin Auf datang kepada Abu Bakar dalam kondisi sakit, wahai Abu Bakar, aku melihat kondisimu sakit yang tidak biasa, maka mohonkan izin aku untuk bertanya, lantas akan engkau titipkan kepada siapa? Akan engkau amanahkan kepada siapa umat ini sepeninggalmu? Kata Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kondisi berbaring, Abu Bakar kemudian menjawab, pastinya akan aku amanahkan kepada orang terbaik di antara kalian. Jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada sahabat Abdurrahman bin Auf yang ketika itu bertanya kepadanya tentang kekhalifahan setelah ia. Lantas engkau berikan kepada siapa, wahai Abu Bakar? Tanya Abdurrahman bin Auf kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akan aku berikan kepada Umar bin Khattab. Jawaban yang cukup mengagetkan. Tatkala kemudian Abdurrahman bin Auf mendapatkan jawaban Umar adalah orang yang akan diamanai sebagai khalifah,
Maka Abdurrahman bin Auf pun ketika itu lantas bertanya dengan nada agak tinggi, "Wahai Abu Bakar, tatkala Rasulullah masih hidup saja, Umar begitu keras kepada kami. Engkau masih hidup saja, Umar begitu keras kepada kami. Sebada wafatnya Rasulullah, Umar pun masih bersikap demikian kepada kami. Apakah engkau akan amanahkan orang yang keras kepada umat untuk melanjutkan kepemimpinan ini, wahai Abu Bakar?" Tanya Abdurrahman bin Auf dengan nada agak meninggi tatkala itu. Maka Abu Bakar menjawab dengan penuh keyakinan, "Bangunkan aku." Abu Bakar dalam kondisi sakit minta untuk dibangunkan. Lantas disangga tubuhnya. Abu Bakar dalam kondisi sakit, ia menjawab, "Wahai Abdurrahman, apakah engkau mengancamku? Aku nanti akan menjawab kepada Allah tatkala Allah bertanya kepadaku tentang apa yang kemudian aku amanahkan kepada umat setelah aku. Aku memilih Umar sebagai orang yang terbaik, sebagai orang yang aku pilih atas keyakinanku dan setelah aku meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Papah aku keluar." Maka tatkala itu Abu Bakar As-Siddiq meminta untuk dipapah keluar jendela tatkala kaum muslimin ketika itu berkumpul. "Umar." Maka tatkala itu Umar mendengar bahwasanya yang memanggil adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka sungguh Umar gemetar. Ia mengatakan dalam hati, "Sungguh celaka engkau wahai Umar, engkau dipanggil Abu Bakar." Maka Masya Allah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah seba'da wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika itu sakit mirip dengan sakitnya Nabi SAW. Nah, adik-adik masih ingin tahu kelanjutannya? Oke lah, kita lanjutkan. Maka setelah Umar ibn Khattab memimpin sebagai seorang khalifah, negara yang dipimpin nggak sedikit loh ya. Berapa? Ada yang tahu? Bukan cuma satu negara yang dipimpin oleh Umar ibn Khattab ketika itu. Ketika dihitung dengan jumlah sekarang kurang lebih yang dipimpin oleh Umar ibn Khattab ada berapa? 28 negara. Bayangin coba. 28 negara yang dipimpin oleh seorang khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar memimpin dengan begitu cerdas. Maka ia terpilih menjadi seorang yang didoakan oleh Nabi, yaitu karena ia memiliki az-zaka dan juga az-zaka. Selain kecerdasan, ia juga memiliki kesucian. Umar ibn Khattab, seorang lelaki terpilih atas izin Allah seba'da wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika itu setelah ia memimpin, negara menjadi begitu tentram atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Umar ibn Khattab. Maka tatkala itu negara terbentang antara Maroko sampai Pakistan, jauh banget. Nah, tapi atas izin Allah, keberkahan atas kepemimpinan Umar begitu luar biasa. Adik-adik, pengen gak sih jadi pemimpin yang hebat seperti halnya Umar? Mau? Mau banget tentunya. Tapi harus ingat, Umar itu adalah orang yang taat banget kepada Allah. Umar itu adalah orang yang cinta banget kepada Allah dan Rasulullah dan juga kepada dinul Islam tentunya. Maka kalau pengen jadi seorang yang seperti Umar, harus berlatih, harus rajin sholat, rajin ngajinya. Nggak lupa nih pas Ramadan puasanya nggak boleh bolong-bolong. Lanjut ya. Nah, maka dari itu yuk kita jadikan Umar sebagai seorang yang hebat dalam hidup kita, dalam diri kita. Umar kemudian masuk ketika itu Baitul Maqdis tatkala kepemimpinan Abu Bakar belum bisa kita masuki, maka atas izin Allah
kepemimpinan Amr bin Al-As ketika menjadi panglima. Lantas kemudian Umar ibn Khattab menjadi seorang khalifah, masuk Baitul Maqdis dengan izin Allah, memasuki tempat yang begitu luar biasa, yang dimana Umar bertemu dengan salah seorang yang bernama Patriarch Sophronius sebagai seorang pemimpin di kota Baitul Maqdis, yang lantas memberikan kunci kota itu kepada seorang khalifah yang begitu sederhana, yang begitu tawadu namun istimewa. Tetap semangat jadi anak yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV, mensiarkan kebaikan.